Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin wa sallaman tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam yang berbahagia ini. Alhamdulillah, Allah jumpakan kita kembali di dalam sama-sama mempelajari salah satu tulisan ulama kita. Pelajaran yang setiap kita harus mempelajarinya dan mengulang-ulangnya, karena ini berkaitan tentang hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib dipenuhi oleh setiap hambanya. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di malam yang berbahagia ini kita berada pada tanggal 22 Jumadil Ula tahun 1445 Hijriah, bertepatan dengan 5 Desember 2023. Pelajaran kita di dalam kitab Tauhid memasuki bab yang ke-19. Untuk itu, marilah bersama-sama kita mendengarkan penjelasan dari saudara kita untuk membacakan apa yang terdapat pada matan kitab Tauhid. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 19. Faktor penyebab manusia menjadi kafir dan meninggalkan agama mereka adalah tuduh dikafirkan kepada orang-orang soleh. Baik. Bab yang ke-19 ini muallif membuat judulnya Babun Majaa anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwal ghulu fi salihin, yaitu bab faktor yang menyebabkan manusia menjadi kafir, menjadi kufur dan meninggalkan agama mereka, yaitu sikap ghulu, berlebihan fi salihin, terhadap orang-orang soleh. Bab ini sebenarnya telah kita singgung di pelajaran-pelajaran kita sebelumnya, dan dalil-dalilnya juga pernah kita bawakan di dalam pelajaran kita sebelumnya, bab-bab sebelumnya. Jadi ini anak pengulangan di dalam pelajaran kita, seperti dalil-dalil yang dibawakan oleh muallif itu juga pernah kita singgung di pelajaran-pelajaran kita sebelumnya. Jadi ghulu disebutkan bahwasanya secara bahasa berasal dari kata ghala yaghlu ghuluwan. Ghala yaghlu ghuluwan, yaitu melampaui batas. Melampaui batas dalam ukuran. Nanti ada istilah selain ghulu, ada itra. La tatruni, kata Nabi SAW, jangan engkau memperlakukanku, melebihkanku seperti orang-orang Nasara berlebihan terhadap Isa bin Maryam. Dibawakan oleh muallif pada bagian akhir di dalam bab ini. Tapi
kita langsung saja ke dalil-dalil yang dibawakan oleh muallif pada bab ini. Marilah kita dengarkan. Baik, fadhil. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqq. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. An-Nisa 171. Dalil yang pertama dibawakan oleh muallif rahimallahu taala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 171, wa qaulullahi azza wa jalla, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, la taghlu fi dinakum, janganlah engkau berlebihan, la taghlu fi dinikum, janganlah engkau berlebihan dalam agamamu, wala taqulu 'ala Allahi illal haqq, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang hak, yang benar, yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang Allah Azza wa Jalla sifatnya di dalam Al-Quranul Karim, di dalam kitabullah, dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar kepada kita bagaimana Rabb kita Azza wa Jalla. Jangan sampai berlebihan kita terhadap apa yang telah dijelaskan oleh Allah, dan begitu juga dengan yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita keluar dari koridor tersebut. Karena betapa banyak orang yang membicarakan tentang Allah sehingga melampaui batas. Tidak seharusnya dia membicarakan tentang Allah sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang-orang sebelum kita, yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak perempuan, yang menganggap ada Tuhan Bapa, Ibu, Anak. Itu telah melampaui batas di dalam agama ini, di dalam agama Allah Subhanahu wa taala di umat sebelumnya. Jadi ghulu yang berlebihan dalam mengagungkan baik dengan perkataan maupun dengan kepercayaan. Jadi di sini ghulu di sini maksudnya adalah jangan mengangkat makhluk sampai ke derajat khalik, sampai ke derajat ketuhanan. Cukup makhluk-makhluk khalik harus dibedakan tentang kedudukan tersebut. Tidak boleh disamakan. Tidak boleh disamakan. Karena sebagaimana dijelaskan di Fathul Majid ini, dinukilkan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala bahwasanya di zaman Syekhul Islam ketika itu ada orang yang mengangkat derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada derajat ketuhanan. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat, tapi diangkatnya di tempatnya dia, bahwa Nabi SAW mengetahui al-ghaib, perihal yang gaib, lalu Nabi SAW bisa membantu mereka di zaman itu. Padahal Nabi SAW telah lama wafatnya. Jadi itu tidak boleh. Itu tidak boleh di dalam agama kita. Harus dibedakan hak Allah dan hak selain Allah Subhanahu wa taala, hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alangkah indahnya apa yang diungkapkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kasidahnya Nunniyah. Ada nama bait-bait syairnya, kasidah Nunniyah, yang bunyinya seperti ini: Allahu haqqun la yakunu li ghairi. Allah memiliki hak yang tidak dimiliki selainnya. Jadi Allah mempunyai hak. Allahu haqqun la yakunu li ghairi. Allah mempunyai hak yang tidak dimiliki oleh selainnya. Wali abdihi haqqun huma haqqani. Bagi hamba pun ada hak, dan ia adalah dua hak yang berbeda. Jadi antara hak terhadap Allah Subhanahu wa taala dan hamba pun mempunyai hak, itu dua hak yang berbeda. Jangan disamakan antara hak Allah Subhanahu wa taala dengan hak makhluknya. La taj'alul haqqaini haqqan wahida. Janganlah kalian, katanya, janganlah kamu menjadikan dua hak itu menjadi satu hak. Jadi hak Allah dengan hak makhluk jangan disatukan. Itu berbeda.
antara hak Allah dengan hak makhluk, min ghairi tamyizi wala furqan. Jadi tanpa memisahkan dan tanpa membedakan. Berbeda hak kita terhadap Allah, hak kita terhadap selain Allah, hatta terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berbeda. Jadi harus dipisahkan mana yang hak Allah dan mana hak yang selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam ayat ini jelas ditegaskan bahwasanya zahirnya ditujukan kepada ahli kitab. Jadi ya ahli kitab, diseru ahli kitab, walaupun diseru ahli kitab ini maksudnya juga kepada seluruh umat akhir zaman yang hidup sampai sekarang dan sampai akhir zaman nanti sampai kiamat. Maka dipanggil dalam ayat ini agar tidak ghulu di dalam beragama, tidak berlebih-lebihan dan tidak berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa hak. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga nanti disebutkan di dalam ini, di dalam bagian bawah, la tatruni kama ataratin nasara bin Maryam innama ana abdu faqulu abdullah wa rasuluh. Dikatakanlah aku hamba dan rasulnya. Nanti insyaallah akan kita lewati dalilnya. Baik, kita langsung ke sahih. Fi sahih diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari tafsir dari Ibnu Abbas mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadan wa la suwa'an wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Dan mereka berkata, jangan sekali-sekali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-sekali kamu meninggalkan penyembahan Wat, dan jangan pula Suwak, Ya'uq dan Nasr. Nuh 23. Baik, lalu muallif di bab ini membawakan sebagaimana penafsiran dari Ibnu Abbas tentang firman Allah Subhanahu wa taala fi sahih. Jadi disebutkan fi sahih di sini maksudnya adalah Sahih Bukhari. Fi sahih an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kita mengetahui Abdullah bin Abbas, kita telah singgung bagaimana sosok Abdullah bin Abbas adalah salah seorang ulama dari generasi sahabat, mufassir, ulama tafsir dari generasi sahabat. Fi qaulillah ta'ala, dalam maksudnya dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Nuh. Dalam surah Nuh ayat 23, wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna wadda wa la su'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasr. Jadi janganlah engkau sesekali meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sesekali meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yaghut dan An-Nasr. Adapun perkataan itu yaitu pada bagian bawahnya. Istamir. Dia mengatakan ini adalah nama-nama orang saleh dari kaum Nabi Nuh. Tatkala mereka meninggalkan serta membisikkan kepada kaum mereka, dirikanlah patung-patung yang pada tempat yang pernah diadakan pertemuan di sana oleh mereka, dan namailah patung-patung itu dengan nama-nama mereka. Orang-orang itu pun melaksanakan bisikan tersebut. Tetapi patung-patung mereka ketika itu belum disembah, hingga setelah orang-orang yang mendirikan patung itu meninggal dan ilmu agama dilupakan orang, barulah patung-patung tadi disembah. Baik. Jadi ini perkataan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nuh tadi, qal hazi asma'u rijalin salihin min qaumin Nuh. Ia mengatakan ini adalah nama-nama orang saleh dari kaum Nabi Nuh. Yang tadi, yang 5 orang tadi, bahwasanya itu adalah nama-nama Wad, Suwa, Yaghut, Ya'uq wa Nasr. Itu adalah 5 orang yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala tadi adalah nama-nama orang saleh.
Falamma halaku auhasy syaitanu ila qaumihim. Kemudian tatkala mereka telah meninggal, setan membisikkan. Nah, ini dia, setan membisikkan kepada kaum mereka. Apa yang dibisikkan? In insibu ila majalisum allati kanu yajlisuna fiha ansaba. Dirikanlah patung-patung. Jadi dibisikkan oleh setan mendirikan patung-patung yang pada tempat-tempat mereka, yang mereka mengadakan pertemuan di majelis-majelis mereka, dan namailah patung-patung itu, kata setan membisikkan kepada orang setelah mereka dengan nama-nama tadi. Jadi diberilah namanya patung-patung tersebut dengan nama-nama orang-orang soleh di zaman Nabi Nuh. Wad, Suwa, Yaghud, Ya'uq, wa Nasr. Lalu disebutkan wasammuha bi asma'ihim fa'alu wa lam tu'bad hatta idza halaka ulaika wa nusiyal ilmu ubidat. Jadi dijelaskan di sini bahwasanya kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya awalnya yang setan membisikkan itu awalnya tidak disembah. Awalnya tidak disembah. Namun setelah orang-orang yang mendirikan patung itu meninggal dan ilmu agama dilupakan, orang-orang barulah menyembah patung tersebut. Nah, itu asal muasalnya. Asal muasalnya yaitu berlebihan terhadap orang-orang soleh. Dan kita alhamdulillah telah membahas bagaimana orang-orang soleh ini memang orang yang berkhidmat, yang mempunyai akhlak mulia, yang ahli ibadah, yang dermawan, sehingga kebaikannya diketahui oleh orang-orang di zaman itu, di kaum itu. Sehingga untuk mengenang jasa-jasa mereka, maka didirikanlah gambar-gambar mereka, patung-patung mereka untuk mengenang jasa-jasa mereka. Apa bedanya dengan sebagian orang yang mendirikan patung-patung pahlawan? Di dalam agama kita ini sebenarnya tidak dibolehkan mengenangnya, sehingga lama-kelamaan akhirnya dikatakan itu orang yang berjasa, itu adalah pahlawan kita, itu yang akhirnya dibisikkan oleh setan. Seandainya tidak ada yang mengingatkan, maka akhirnya disembah. Itu disembah karena sangat mudah bagi manusia untuk menyembah sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat dan menolak mudarat. Sangat mudah, karena fitrah manusia itu ingin ada tempat bergantung di dalam hatinya. Ada tempat bergantung di dalam hatinya. Jadi dia ingin sesuatu itu ada di hatinya, itu ada sesuatu yang dia bergantung. Seandainya dia tidak menemukan Allah Azza wa Jalla, maka dia akan cari sesembahan selain Allah Subhanahu. Yang penting ada tempat hatinya bergantung. Itu makanya Allahus Samad. Allah tempat di mana semua hati bergantung. Jadi kalau tidak menemukan sesembahan yang hak, maka dia akan mencari selain Allah sesembahan saja bagi mereka menyembah yang tidak masuk akal bagi kita. Apapun dari jenis pepohonan misalnya, dari jenis hewan-hewan, semuanya bisa saja mereka sembah seandainya mereka tidak menemukan sesembahan yang hak. Jadi itulah asal muasalnya, bahwasanya mereka mendirikan patung-patung yang bergambarkan orang-orang soleh tersebut. Hatta idza halaka ulaik, hingga setelah orang-orang mendirikan patung itu meninggal, yang membuat patung itu wa nusiyal ilm, dan ilmu agama dilupakan orang. Ini dia. Kenapa terjadinya penyimpangan di dalam agama, adanya perpecahan di dalam agama? Karena ahli ilmunya sudah tidak ada. Yang menjelaskan tentang Islam yang hak itu sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah di zaman kita, bahwasanya sangat mudah bagi orang membicarakan sesuatu tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Waliyazbillah. Orang banci LGBT diberi jilbab itu membicarakan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu terjadi di zaman kita. Banci, bencong
itu memberi nasihat, dikasih tempat panggung, dan itu didengarkan. Waliyazubillah. Jadi yang memegang akhirnya orang-orang yang jahil atau ruwaibidah, maka terjadilah bagaimana kejahilan orang terhadap agamanya di zaman kita ini. Jadi setelah itu terakhir baru setelah orang-orang itu wafat, untuk mengenangnya maka dibisikkan oleh syaitan yang akhirnya ubidat, yang akhirnya patung-patung tersebut disembah. Sebenarnya masih penjelasan ini sangatlah panjang, bisa kita bahas 3 kali pertemuan. Kan tetapi sebagaimana perjanjian kita di awal, kita fokus ke matannya. Fokus ke matannya agar bisa kita setiap pekan bisa menyelesaikan bab demi bab. Ini kalau kita perhatikan syarahnya itu sangatlah panjang. Satu bab itu bisa 3 kali pertemuan. Sebagaimana yang kita ketahui, membahas kitab tauhid juga, salah seorang ustadz kita Dr. Ali Musri, itu satu bab pertemuan awal itu 4 sampai 5 kali pertemuan. Itu baru satu bab di awal-awalnya. Membahas bismillah satu pertemuan tidak cukup, ditambah lagi. Sementara beliau sudah berapa tahun dahulu mulai daripada kita, kan tetapi untuk babnya kita yang lebih sampai 19. Sementara mereka baru entah bab ke-7 atau 49, baru karena mereka membahas sedetail-detailnya. Yang kita maksud kita fokus kepada matannya, yaitu apa yang dibawakan dalil di dalam bab ini, itu yang kita pahami, itu sudah alhamdulillah. Itu sudah alhamdulillah. Adapun perluasan itu adalah syarah para ulama, sebagaimana yang alhamdulillah untuk kitab tauhid di rumah itu ada 3 bagi kita. Alhamdulillah, salah satunya selain Fathul Majid ini ada Qaulus Syadid, itu Syekh Abdurrahman As-Sa'di, dan Qaulul Mufid syarah kitab tauhid itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Belum ulama-ulama, Syekh Fauzan juga mensyarahnya, ulama-ulama yang lain. Puluhan ulama mensyarah kitab tauhid ini. Itu untuk supaya kita tidak sebatas di majelis kita saja, supaya lebih memahami tentang penjabarannya, penjelasannya, dan tidak tertutup kemungkinan bagi kita juga bisa menjelaskan kepada umat-umat yang lain kalau kita bisa memahami apa yang terkandung di dalam bab ini. Baik, kita lanjutkan. Qala Ibnu Qayyim, diriwayatkan dari Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang apa nak ada ungkapan Al-Imam Qayyim? Ibnu Qayyim mengatakan banyak kalangan salaf yang berkata setelah mereka meninggal, orang-orang pun sering mendatangi kuburan mereka, lalu membikin patung-patung mereka. Kemudian setelah masa lalu akhirnya disembahlah patung-patung tersebut. Diriwayatkan. Kita apa dulu? Wa qala Ibnu Qayyim qala ghairu wahidin minas salaf. Jadi Al-Imam Qayyim mengungkapkan bahwasanya banyak kalangan salaf yang berkata, itu ulama-ulama terdahulu. Al-Imam Qayyim rahimahullah taala, kita belum singgung tentang beliau sedikit, bahwasanya beliau adalah Al-Imam Al-Alamah Muhammad bin Abi Bakar. Jadi namanya Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub Az-Zar'i Ad-Dimashq, dari Damaskus, yang sekarang salah satu bagian Syam, negeri Syam, yang dikenal dengan sebutan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Al-Hafiz As-Sakhawi mengatakan beliau adalah Al-Alama Al-Hujjah, yang dikenal dengan keluasan ilmu dan pengetahuannya, tentang perbedaan faham dikenal, teguh hati diakui keilmunya oleh orang-orang yang pro maupun kontra. Jadi orang-orang yang pro dan kontra, orang yang berseberangan itu masih sempat menukilkan ungkapan-ungkapan Ibnu Qayyim. Beliau adalah seorang yang produktif di dalam menulis, mempunyai banyak karya. Yang Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu 2 jilid. Satu ayat itu 2 jilid dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim. Sehingga kata ulama, adapun
seandainya seseorang itu melihat kepada orang yang pernah belajar menimba ilmu kepada Syekhul Islam rahimallahu taala, cukup dengan ilmu qayyim itu orang akan memahami bagaimana keilmuan Syekhul Islam. Karena di zaman itu di antara murid-muridnya adalah Al-Hafiz Ibnu Katsir. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimallahu taala itu Imam Az-Zahabi, itu mereka sezaman, dan mereka ulama-ulama yang kita kenal namanya di zaman ini, itu mereka berguru kepada Syekhul Islam rahimallahu taala. Qala ghairu wahid minas salaf, banyak kalangan orang yang terdahulu berkata, artinya yang disebutkan maksudnya orang terdahulu Imam Bukhari, Imam Ibnu Jarir At-Tabari itu menyebutkan bahwasanya orang-orang banyak mendatangi dan berdiam pada kuburan-kuburan itu sebelum membuat patung-patung mereka. Awalnya sebelumnya banyak orang ke situ semacam iktikaf, akhirnya baru setelah itu dibuat patung-patung mereka. Tsumma tala alaihimul amadu fa'abaduhum. Setelah masa demi masa berlalu, akhirnya disembahlah patung-patung tersebut. Nah, itu asal muasal bahwasanya mereka, dan dijelaskan juga oleh Imam Ibnu Qayyim, setan terus-menerus menggoda mereka, membisikkan kepada mereka, tidak pernah berhentinya, sampai tidak di masa ini, masa sesudahnya yang sebelumnya hanya mengenang, akhirnya disembah. Jadi salah satu penggoda yang tidak pernah putus asa adalah syaitan. Jadi dakwahnya itu tidak memikirkan kita, misalnya kita tidak berhasil, bagaimana generasi berikutnya. Kalau kita mengetahui ini, maka kita akan memikirkan bagaimana generasi kita, putra-putri kita, keturunan kita di masa yang akan datang. Bagaimana mereka nanti tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Syaitan dakwahnya itu panjang sampai akhir zaman. Bagaimana menyesatkan dari awal, dikutuk, dikeluarkan dari surga Allah Subhanahu wa taala sampai kiamat. Panjang masanya. Sementara kita umat Nabi Muhammad SAW berkisaran 60-70 tahun. Alhamdulillah, mudah-mudahan insyaallah Allah selamatkan kita sampai akhir hayat kita. Lalu bagaimana dengan generasi? Itu makanya Nabi Ibrahim alaihissalam, wajibni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Nabi Ibrahim Khalilullah, Khalilur Rahman, Imam Tauhid, masih mengkhawatirkan anak cucu keturunannya. Lalu bagaimana kita yang masih lemah, yang ingat Allah hanya ketika sempit, ketika sulit, ketika sakit, baru ingat Allah Subhanahu wa taala. Sementara di masa lapang kita melupakan Allah Azza wa Jalla, waliyazbillah. Taib. Di sini ada beberapa pelajaran oleh penulis, bahwasanya dalam kisah ini ada banyak terkandung pelajaran di dalam kitab tauhid ini. Di antaranya pelajarannya adalah bantahan terhadap argumen teologi sebagai dalil akli. Jadi menggunakan akal, rasio, yaitu dengan menolak ajaran Al-Quran dan As-Sunnah yang berupa tauhid kepada Allah, dan mengimani sifat-sifatnya dan menetapkannya sesuai kemahamuliaan, kemahagungan dan kemahabesaran. Kemudian di antaranya lagi hikmahnya, pelajaran yang terkandung, yaitu bahaya taklid. Taklid yaitu mengikut buta, taklid buta. Jadi kita condong kemana A juga, B juga, tidak menganalisa. Dan disarankan bagi kita dan bagi antum semuanya yang mendengarkan, misalnya didengarkan di majelis ini penjelasan, maka jangan 100% percaya. Karena selain Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak maksum. Hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maksum. Siapapun. Jadi tidak boleh kita berlebihan, itu kan ulama itu yang mengatakan, itu ustadz itu yang mengatakan. Selain Nabi SAW ada salahnya, ada kelirunya. Maka itulah tujuan kita, agar bisa melihat kembali
melihat alhamdulillah kita ada buku pegangan yang sama-sama kita pelajari merujuk ke situ. Dalam penyampaian terkadang lupa atau terkadang salah ucap, itu fatal akibatnya kalau diterima mentah-mentah. Jadi hati-hati kita terhadap apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita baca. Seandainya meragukan kita, maka bertanyalah, apa maksudnya yang ini, apa yang dipahami dari ini. Karena syaitan itu akan membawa kita sampai ke hal yang di luar, istilah orang zaman sekarang, di luar nurul, di luar nalar. Siapa menciptakan ini? Siapa yang menciptakan ini? Sampai akhirnya siapa yang menciptakan Allah? Sampai ke situ syaitan akan membujuk, membisikkan was-was di dalam dada kita. Sehingga kata para sahabat, saya ingin seandainya memilih jatuh dari tempat yang tinggi, lebih saya sukai daripada mendengar bisikan setan itu. Itu makanya tidak ada tempat yang lebih kokoh. Berlindunglah kepada Rabbnya seluruh sekalian alam, karena seluruhnya, hatta jin, manusia, malaikat, seluruhnya adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Isti'anah mempelajarinya, yaitu memohon perlindungan dan meminta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya juga yaitu kebutuhan umat terhadap apa yang diajarkan Rasulullah SAW berupa ilmu dan amal yang ditunjukkan oleh Alkitab, maksudnya Al-Quranul Karim dan As-Sunnah. Karena kebutuhan seorang hamba terhadap itu di atas segala kebutuhan yang lainnya. Jadi kebutuhan manusia terhadap ilmu agama itu melebihi di atasnya, di atas apapun. Itu makanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala pernah mengatakan bahwasanya kebutuhan kita terhadap ilmu agama itu melebihi daripada kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Kalau makan dan minum itu ketika makan, ketika minum, haus, dahaga, lapar, itu setelahnya kita selesai dengan hajat itu, kebutuhan kita terhadap itu. Adapun terhadap ilmu agama, setiap hembusan nafas kita membutuhkan ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai akhir hayat kita membutuhkan ilmu dari kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita lanjutkan ke dalil berikutnya, kita azan dulu. Setelah azan kita lanjutkan insyaallah.
أشهد أن محمدا رسول حي على Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Baik, kita lanjutkan ke dalil berikutnya, yaitu sebuah riwayat yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab. Baik, fadhil. Diriwayatkan dari Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, "La tudruni kama atratin nasara Ibnu Maryam, innama ana abdu rasulu abdullahi wa rasuluh." Janganlah kamu berlebihan memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebihan memuji Isa putra Maryam. Aku hanya seorang hamba. Maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Baik, kemudian muallif pada bab ini rahimahullah taala membawakan hadis dari sahabat yang mulia Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau adalah sahabat yang utama. Harus kita yakini sahabat yang utama setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Masa kekhalifahannya 10 tahun, dan di masa kekhalifahannya banyak perluasan mobilisasi daerah kaum muslimin, ditaklukkannya sebagian daerah Kisra, sebagian Romawi, itu sudah banyak di bawah kekhalifahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian keadilan itu nampak di zaman itu, di zaman Amirul Mukminin, maka itulah yang dirasakan oleh rakyat ketika itu. Bahkan di perbatasan-perbatasan dengan Imperium Romawi dan Persia yang mereka berbatasan dengan daerah kaum muslimin, ingin mereka supaya diserang juga, maksudnya ditaklukkan juga sehingga menjadi di bawah kekuasaan kaum muslimin. Karena tertindasnya mereka di masa
daerah mereka di bawah kekuasaan Romawi dan Persia. Itu ada upetinya, pajaknya besar dan segala macamnya. Sementara di dalam Islam tidak ada pajak sama sekali. Yang ada bagi orang yang kelebihan harta, maka pajak bukan pajak tetapi zakat 2,5%. Itu pun makmur, membuat Baitul Mal itu melimpah ruah hartanya ketika itu. Dan itu Umar memerhatikan sampai ke pelosok-pelosok, sampai ke dekat-dekat padang pasir. Umar perhatikan. Jadi sedikit tidurnya di malam hari. Ronda bahasa kita, keliling untuk mendengarkan keluhan-keluhan apa yang dirasakan oleh penduduknya. Dan di zaman itulah ditaklukkannya Baitul Maqdis, Al-Masjidil Aqsa. Di mustahil kalau kita berangan-angan menaklukkan Baitul Maqdis sementara keadaan kita seperti ini, itu mustahil. Karena tidak akan mungkin itu bisa kecuali bagi orang yang telah mengikuti metode Nabi, para sahabat, dan metode itulah yang digunakan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Al-Fatih, sehingga mereka bisa membuka benteng Baitul Maqdis. Kemudian la tatruni kama atratin Nasara bin Maryam. Disebutkan di sini, janganlah kamu berlebihan dalam memujiku, kata Nabi SAW, sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan terhadap Isa putra Maryam. Mereka mengangkat derajat sebagaimana kita sebutkan tadi, hak makhluk diangkat menjadi hak Khalik, hak ketuhanan. Jadi ini tidak dibolehkan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ana abdun faqulu abdullah wa rasuluh. Aku hanyalah seorang hamba, maka katakanlah Abdullah wa rasuluh, hamba dan rasulnya. Jadi di sini hikmahnya di sini bahwasanya Abdullah, hamba Allah. Nabi SAW bukan ada posisi ketuhanan, hak ketuhanan padanya, karena dia sama dengan manusia seluruhnya, hamba Allah Subhanahu wa taala. Adapun kelebihan Nabi SAW adalah wa rasuluh. Maka apa yang ada datang dari Nabi SAW maka ambillah, dan apa yang dilarang, ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang datang dari Nabi SAW maka ambillah, dan apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Di hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi hamba dan rasulnya itu ada dua posisi. Hamba tidak mengangkat Nabi kepada derajat ketuhanan, dan Rasulullah tidak meremehkan Nabi sebagaimana manusia yang lainnya. Tidak mencaci Nabi, tapi diposisikan bagaimana mengikuti Nabi SAW itu di dalam agama, di dalam kehidupan kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan atiiullah wa atiiur rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Taib. Istamir. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wal ghuluwa, fa inna ma ahlaka man kana qablakumul ghulu." Jauhilah oleh kalian sikap berlebihan, karena sesungguhnya sikap berlebihan itulah yang telah menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Baik. Kemudian muallif membawakan dalil berikutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal ghulu." Jauhilah oleh kamu sekalian sikap berlebihan. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghulu. Sesungguhnya karena sikap ghulu itu ya yang telah menghancurkan, yang telah membinasakan umat-umat sebelummu. Jadi hadis ini tidak dicantumkan oleh muallif pada babnya, cuman berbentuk kalau sallallahu alaihi wasallam, tidak siapa yang meriwayatkannya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dan lafaz ini adalah milik Imam Ahmad. Begitu juga dengan Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah. Adapun sebenarnya bahwasanya kisah ini awalnya Rasulullah SAW bersabda waktu usai subuh di Muzdalifah.
sesudah subuh berarti itu setelah bertolak dari Arafah. Setelah wukuf di Arafah, di puncaknya haji tanggal 9 Zulhijjah, di malam harinya maka Nabi bermalam di Muzdalifah, mabit sampai subuh. Dan setelah subuh itu Nabi SAW memanggil, kemarilah ambilkan batu-batu kecil. Untuk apa tujuannya? Nanti untuk melempar jumrah. Di tanggal 10 cuman jumrah akabah saja. Di 11, 12, 13 baru jumratul ula, wusta dan aqabah. Lalu aku mengambilkan untuknya batu-batu kecil, yaitu kerikil, perempalan batu. Ketika beliau meletakkan batu-batu itu di tangannya, beliau bersabda, ya seperti ini, jauhilah oleh kamu. Jadi batu kerikil itu jauhilah, ya seperti ini. Maksudnya jangan terlalu berlebihan batunya, jangan terlalu, ya Nabi mengisyaratkan seruas jarinya. Jangan terlalu besar, ya seperti itu. Jauhilah oleh kamu sekalian bersifat hulu, berlebihan. Sesungguhnya umat-umat sebelum kamu telah hancur karena sikap berlebihan tersebut. Jadi wa iyyakum, diingatkan oleh Nabi SAW kepada sahabatnya, iyyakum wal ghulu, jauhilah perihal ghulu tersebut. Jadi jangan berlebihan dalam agama ini, karena kalau berlebihan kita telah meniru umat-umat terdahulu, maka kehancuranlah yang didapatkan. Baik, kita berada di bagian terakhir dalil yang dibawakan muallif pada bab ini. Fadl. Muslim meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alakal mutanatti'un." Binasa orang-orang yang berlebihan tindakannya. Beliau sebutkan kalimat ini sampai 3 kali. Baik. Kemudian di bagian akhir ini muallif menyebutkan wali muslimin an Ibnu Mas'udin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi Imam Muslim, hadis ini terdapat di dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, qala halaka mutanatti'un, 3 kali, fa'allaha thalatha. Jadi Nabi menyebutkan halaka al mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, celakalah bagi orang yang berlebih-lebihan tindakannya, celakalah orang yang berlebih-lebihan tindakannya, celakalah orang yang berlebih-lebihan tindakannya. Jadi al-mutannati' itu artinya orang yang mendalam dalam berlebihan dalam sesuatu, membahas yang di luar batas kesanggupannya. Inilah orang-orang yang banyak di zaman kita sekarang ini. Itu orang ahli kalam, orang-orang filosof di dalam agama, sehingga dia di dalam nalar berfikirnya melebihi apa sebatas wajarnya. Sampai orang-orang ini mengatakan yang mendalam, yang di luar nalar tersebut, sampai ke derajat wihdatul wujud. Wihdatul waliyazubillah. Sampai dia mengatakan bahwa dirinya telah bersatu dengan Allah, satu wujudnya sama. Waliyazubillah. Mereka juga mengatakan bahwasanya di seluruh semua benda-benda ini Allah, katanya. Karena Allah bersatu dengan makhluknya. Waliyazubillah. Berbahaya. Misalnya terdengar lolongan wow, itu dia katakan itu waliyazubillah. Bagaimana mereka beranggapan terhadap hal ini? Berbahaya. Itu makanya sesuai dengan batas kemampuan yang telah diberikan akal kita itu terbatas, maka diturunkan wahyu berupa Al-Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengenal Rabb kita. Sebatas itu. Kalau sudah lebih, kita perhatikan orang-orang yang pengajian yang kita perhatikan sampai ke wali majdub. Kalau udah gila, sudah paten itu. Itu dari mana orang yang gila? Jangankan untuk menjadi wali Allah, untuk jadi wali nikah saja tidak bisa. Ini menjadi wali Allah. Bagaimana orang beranggapan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala?
agama yang mulia yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan ini. Tetapi agama yang turun dari sisi Rabbul Alamin, kita perhatikan dilecehkan oleh manusia. Perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mendakwakan Islam sampai di zaman kita sampai akhir zaman, tetapi umatnya menganggap ini hal sepele, bahan lelucon, tidak serius dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Hanya sekedar semusim, hanya sekedar semusim. Ketika orang ramai, maka semangatlah dia. Tapi kalau tidak, berarti kajiannya tidak mantap. Ini harus kita, bukan kita ingin supaya ini ramai, tidak. Tetapi bagaimana kita menganggap agama ini mulia, agungnya agama ini. Bagaimana orang Arab yang ketika itu tidak dikenal, dipandang sebelah mata. Orang-orang Mekah tidak ada apa-apanya. Orang Arab tidak apa-apanya. Ketika Islam, mereka beragama Islam, keyakinannya kuat, tauhidnya kuat, maka perhatikanlah Islam menguasai lebih kurang sampai 7 abad lebih kurang menguasai dunia. Sampai ke Andalusia, sampai ke Cordoba, Andalusia, Spanyol, sampai ke situ. Dan sekarang kita perhatikan seolah-olah kita mainan, makanan bagi umat-umat yang lain yang ada di nampan di atas meja, maka mereka mencomot-comot sesuai kehendak mereka. Seperti ghutha, kata Nabi SAW, seperti buih di lautan. Dia banyak, tetapi tidak ada daya upaya. Dimainkan oleh gelombang ke sini ikut, dimainkan oleh gelombang. Bagaimana kita akan merebut Baitul Maqdis sementara keadaan kita seperti ini? Keadaan kita seperti ini, lemah, waliyazbillah. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon, dan hanya kepadanya kita kadukan perihal ini. Jangan kita sampai kepada mayoritas umat bersalah untuk sekuat tenaga kita menjadi yang terdepan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkanlah diri kita, ya Rabb, inilah hambamu yang datang kepadamu yang penuh dosa, yang ingin di akhirat kelak selamat. Tunjukkanlah diri kita kepada Rabb kita, dan inilah tujuan kita belajar. Usul salasah, qawaidul arba, apa nanti kita tidak bosan? Ternyata tidak. Setelah kita pelajari lagi, dibaca lagi, karena sebelum bisa membicarakan perihal ini di bab ini kita baca, walaupun tidak seluruhnya kita jelaskan, maka semakin lama semakin tentram rasanya. Ini harus diketahui oleh umat bagaimana ilmu tauhid ini, karena ini adalah kebahagiaan mempelajari ilmu tauhid la ilaha illallah. Pertama, kebahagiaan yang begitu bahagianya kita dengan la ilaha illallah, dengan Rabbul Alamin, maka semakin ada rasa takut kita. Yang biasanya kita biasa saja untuk melanggar hak Allah Subhanahu wa taala atau agama Allah Subhanahu wa taala, setelah kita belajar, kita merasa diawasi, kita nanti dicatat amalan kita, nanti berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sudah mulai muncul. Seolah-olah tersibaklah dunia ini, tirai dunia seperti tirai ini awalnya tertutup, setelah kita belajar, maka terkuatlah tirai itu, seolah-olah inilah dunia yang menipu, dunia yang sudah tua, ibarat nenek-nenek, cuman bentuk bangunannya bagus, cantik, tetapi dia akan hancur sebagaimana Allah katakan nanti akan hancur, berterbangan seperti
kapas. Kalau kita sudah mengetahui sedikit demi sedikit, maka tidak ada lagi upaya kita selain memperbanyak bekal kita yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang sangat luar biasa kalau kita belajari, kita baca-baca, tetapi mungkin yang menyampaikannya tidak memahami terlalu mendalam, atau yang seharusnya disampaikan tidak disampaikan. Jadi dimohon agar supaya yang ada di tangan kita masing-masing itu cuma matannya, istilahnya tidak ada penjelasannya di situ. Apa maksudnya ini, apa maksudnya. Cuman dengan kita mengetahui ini saja sudah seolah-olah sudah terbuka cakrawala kita, sudah lapang dada kita dengan Rabb kita, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita jauhi, apa yang harus kita lakukan. Dan ini banyak terjadi sekarang, orang yang berlebihan di dalam ilmu manti' namanya. Kalau di dalam perguruan tinggi, ilmu manti', istilahnya manti' yang berlebihan mendalam, seolah-olah itu tidak bisa dipelajari oleh orang lain, dia saja yang bisa, tetapi pengetahuannya itulah yang merusak agama. Mengeluarkan statement-statement yang tidak ada di dalam kitabullah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah kita sama-sama belajar, ini pengalaman, kalau ini memang keadaan kita di zaman ini, seandainya sampai seperti itu, seandainya hukum Allah atau Allah itu tidak ada, bagaimana kita hidup ini katanya. Macam-macam, yang sesuatu tidak di luar akal kita. Seandainya Al-Quran tidak melarang zina, apakah kita boleh berzina katanya. Bagaimana mereka memikirkan dan mereka tidak menemukan. Dijelaskan oleh ulama kita, orang-orang ahli kalam ini ujung dari pencariannya adalah ragu-ragu. Dia dalam masalah ragu-ragu, menemukan yang satu ditinggalkan. Dahulu generasi orang-orang soleh dahulu memahaminya, maka itu keyakinan yang timbul, keyakinan, kebahagiaan, rasa takut kepada Allah. Minal mumtarin, kebenaran itu dari Rabbmu, maka janganlah kamu menjadi orang yang ragu. Sementara yang mempelajari ilmu tadi orang yang ragu-ragu. Dan di sebelahnya ada lagi mempelajari menjadi dua. Kalau tidak menjadi dukun, kalau tidak menjadi orang gila. Jadi kita perhatikan, kalau tidak jadi dukun, dia tahu dia semuanya, kalau tidak menjadi orang gila. Itulah yang kita saksikan di zaman kita ini, fenomena, dan itu harus kita berlindung, harus kita was-was terhadap perihal yang demikian. Ini yang bisa kita pelajari, bahwasanya ini kita tidak boleh ghulu dalam agama, berlebihan. Tidak boleh berlebihan di dalam agama kita. Cukuplah apa yang telah Allah turunkan firman-Nya dan Nabi menjelaskan di dalam sunnahnya, cukuplah itu. Dan bagaimana para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in di dalam beragama. Kita tinggal mengikuti, tidak usah berkreasi di dalam agama ini. Cukuplah kita mengikuti apa yang telah menjadi baik umat terdahulu. Seperti biasa, di akhirnya kita mari sama-sama dengarkan kandungan dari bab ini. Tafadhol. Kandungan bab ini: satu, bahwa orang yang memahami bab ini dan kedua bab berikutnya akan jelas baginya keterasinya Islam dan akan melihat betapa kuasa Allah itu untuk mengubah hati manusia. Yang kedua, mengetahui bahwa syirik pertama yang terjadi di muka bumi ini adalah karena sikap yang tidak benar terhadap orang-orang yang saleh. Yang ketiga, mengetahui apa yang pertama kali diperbuat orang-orang sehingga ajaran para nabi menjadi berubah dan apa faktor penyebabnya, padahal para nabi itu sebagaimana diketahui adalah utusan Allah. Yang keempat, diterimanya hal-hal bid'ah padahal syariat ilahi dan fitrah murni manusia menolaknya. Yang kelima, faktor yang menyebabkan itu semua adalah bercampur adukan antara al-haq dengan al-batil,
Adapun yang pertama ialah rasa cinta kepada orang-orang saleh. Sedang yang kedua ialah tindakan yang dilakukan sejumlah orang yang berilmu dan beragama dan dengan maksud untuk suatu kebaikan. Tetapi orang-orang yang datang sesudah mereka menduga bahawa apa yang mereka maksudkan bukanlah hal itu. Yang keenam, tafsir ayat dalam surat Nuh. Yang ketujuh, mengenal watak dasar manusia bahwa al-haq atau kebenaran yang ada di dalam dirinya bisa berkurang dan yang al-batil juga bisa bertambah. Yang kedelapan, bab ini mengandung suatu bukti bagi kebenaran pernyataan kaum salaf bahwa bid'ah adalah penyebab kekafiran dan bahwasanya bid'ah tersebut lebih disenangi oleh iblis daripada maksiat. Karena maksiat itu orang bertobat darinya, sedangkan bid'ah tidak, karena meyakininya sebagai kebenaran. Yang kesembilan, setelah mengetahui tentang dampak yang diakibatkan oleh bid'ah, sekalipun maksud pelakunya adalah baik. Yang kesepuluh, mengetahui kaidah umum, yaitu bahwa sikap yang berlebihan dalam agama dilarang, dan mengetahui pula dampak yang diakibatkannya. Yang ke-11, bahwa bahaya dari perbuatan sering berdiam diri di kuburan dengan niat untuk suatu amal saleh. Yang ke-12, larangan adanya patung-patung dan hikmah dalam pemusnahan atau untuk menjaga kemurnian tauhid dan mengikis kemusyrikan. Yang ke-13, kisah tentang kaum Nabi Nuh alaihi wasallam tersebut mengandung makna besar dan penjelasan tentangnya sangat dibutuhkan dan banyak kaum muslimin yang lalai mengenai ini. Yang ke-14, hal yang paling mengherankan bahwa mereka ahli bid'ah telah membaca kisah di dalam kitab-kitab tafsir dalam hadis dan mengerti arti kelimanya, tetapi Allah menutup hati mereka sehingga mereka mempunyai keyakinan bahwa apa yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh adalah amal ibadah yang terbaik, dan bahkan mereka pun berkeyakinan bahwa apa yang dilarang Allah dan Rasulnya adalah kekafiran yang menghalalkan darah dan harta. Yang ke-15, menyatakan bahwa sikap kaum Nabi Nuh yang berlebihan terhadap orang-orang salih tiada lain karena mengharapkan syafaat mereka. Yang ke-16, mereka menduga bahwa inilah maksud orang-orang berilmu yang mendirikan patung-patung itu. Yang ke-17, pernyataan penting yang termuat dalam sabda Rasulullah SAW, janganlah kamu berlebihan memujiku, sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebihan memuji Isa putra Maryam. Semoga salawat dan salam senantiasa dilimpahkan Allah kepada beliau dan telah menyampaikan risalah dengan sebenar-benarnya. Yang ke-18, ketulusan hati beliau kepada kita dengan memperingatkan bahwa akan binasa orang-orang yang berlebihan tindakannya. Yang ke-19, dinyatakan dalam kisah bahwa patung-patung itu baru disembah setelah dari ilmu agama dilupakan. Dengan demikian dapat diketahui nilai kebenaran ilmu ini dan bahayanya apabila hilang. Yang ke-20, bahwa sebab hilangnya ilmu adalah wafatnya para ulama. Baik, itu ada 20 kesimpulan kandungan yang ada pada bab ini. Kalau kita perhatikan itu sangat begitu menyentuh, apalagi bagaimana di yang 8 ketulusan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umatnya dengan memperingatkan, kan diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita sampai hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap memperhatikan keselamatan kita di akhirat kelak. Maka sudah selayaknya bagi kita mempelajari apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang telah ditulis oleh para ulama kita, sehingga alangkah indahnya hari demi hari kita ada waktu kita untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indahnya di lain kesibukan kita di dalam mencari nafkah, ma'isyah, pekerjaan, dan itu kita dituntut karena kita mempunyai keluarga, anak istri, tanggungan kita. Maka
alangkah indahnya beberapa saat dari kehidupan kita sebelum Allah mewafatkan kita, kita bisa menggunakan waktu kita di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ilmu, sebagaimana di awal usul salasah, dengan ilmu maka tersibaklah semua, hilanglah kegelapan kejahilan hati kita, sehingga mudah bagi kita mengamalkan, mudahnya kita untuk bertadarruh, rendahnya hati kita ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diinginkan di dalam kita belajar agama. Bukan belajar agama menganggap kita ini orang soleh, merendahkan orang, itu bukan. Itu sifat iblis, sebagaimana telah melebihkan dia terhadap Adam. Adapun orang yang belajar agama, dia mengakui hakikat dirinya bahwa dia adalah hamba Allah dan nanti akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Mohon maaf jika ada kesalahan di dalam penyampaian, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon ampun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seharusnya ada kayu.